Waktu itu usulan dari PKB itu adalah dan fraksi PKB itu adalah bagaimana untuk memberikan insentif atau honor kepada marbot masjid yang selama ini tidak diperhatikan oleh pemerintah Kota Surabaya. Dulur, berjumpa lagi di podcast Judes, ngobrol santai tapi bernilai. Trenggalek Jakarta, gak subscribe pak. Asik. Nah, kali ini kita kedatangan tamu lagi yang juga sangat spesial di Surabaya. Beliau ini adalah Bu Nyai Laila Mufidah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana, sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, Bu Laila Mufidah ini juga jadi Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya periode 2019-2024 ya Bu ya. Nah, mungkin bisa diceritakan Bu, awal dulu itu bagaimana sih kok bisa akhirnya nyalek ini? Sampai akhirnya jadi Wakil Ketua DPRD Surabaya ini. Oh gitu ya. Dari mulai awal, memang saya itu kan sudah terbiasa mungkin senang organisasi dari kecil ya, dari mulai SD sampai SD lulus itu kan ditambah beras. Yes, istilahnya sudah bisa biasa mandiri kan ya. Terus sudah ditrain sama orang tuanya. 8 tahun ditambah beras dan dari situ saya juga baru menikah 1 tahun mungkin ya. Saya langsung dijadikan ketua Fatayat Kecamatan Tenggelis Mejoyo, kalau nggak salah mungkin tahun 2000 mungkin ya. Tahun 96 kalau nggak salah. Jadi baru keluar dari pondok langsung menikah, terus aktif di di Tenggelis Fatayat, langsung jadikan ketua Fatayat waktu itu 4 tahun. Terus setelah itu di tahun 2000 sampai 2004 saya menjadi sekretaris Fatayat Kota Surabaya. Tapi selain aktif di organisasi, saya juga basic saya adalah guru, Mas. Dosen. Iya. Dosen di mana? Dosen TK. Oh, dosen TK. Tapi itu penting ya. Penting itu loh. Kepala TK. Kepala TK ya. Kebetulan ya saya punya sekolah sendiri. Jadi tahun 95 saya menikah. Tahun 96 saya sudah mendirikan TK. TK Al-Mufidah namanya. Terus baru tahun berikutnya 97 itu saya mendirikan SD sampai sekarang ya. Dulu yang mengelola saya dan suami saya. Terus akhirnya pada saat aktif di Fatayat itulah ada muncul partai baru ya, partai PKB itu yang itu membutuhkan pengurusnya di dalam jajaran itu harus ada non NU-nya. Nah kebetulan saya sama ketua Fatayat itu awak muai Mufidah yang untuk mewakili dari Fatayat gitu. Bahkan saya juga pernah menjadi wakil sekretaris KMPI pada saat itu. Berangkat dari situ masuklah di wakil bendahara PKB Kota Surabaya. Nah terus akhirnya memang dulu kan banyak konflik-konflik itu ya, sehingga tidak merasa dilantik kan Mas ya. Ya itu Bapak. Terus akhirnya tidak terasa perjalanan ini membawa saya yang saya belum sadar bahwasanya aku tidak betul-betul ya juga aku ini sudah terjun di politik. Itu kadang kita nggak sadar ya Allah. Nah itu gimana Bu, kok bisa moro-moro ujuk-ujuk langsung ke politik itu? Ya semuanya kan nggak harus berjalan dengan lancar ya. Mesti dalam perjalanan karir itu kan pasti ada yang namanya kerikil-kerikil tajam. Dalam rumah tangga pun juga seperti itu kan. Sama aja dengan perjalanan politik juga nggak seperti sekarang ini juga saya melalui harus perjuangan-perjuangan yang sangat panjang kan gitu. Dan 2009 sebenarnya saya pernah gagal nyalek. Ya nyalek di Kota Surabaya juga. Dan dari partai mana? PKB juga. Tapi karena saingan saya, ibaratnya itu gajah musuh semut ya. Ya, Ketua DPC PKB Kota Surabaya, Bapak Musa Farok saat itu ya, itu ya saingan saya. Ya, terus akhirnya saya gagal, terus
sebenarnya sudah putus asa waktu itu ya, tapi tidak, akhirnya kok di kemudian tahun mendekati pemilu lagi di 2014, saya ini kok ada kertek gitu loh, kok ya masih aktif karena masih aktif di PKB sih. Terus akhirnya saya tahan aja. Saya lihat di dapil 3 peluangnya itu kayaknya besar sih untuk saya jadi, dan memang 2009 itu memang kan saya nggak paham betul tentang politik, jadi kemarin ngomong koyo wes pilih aku kan gitu ya, ternyata kan lumayan suaranya tapi nggak sampai masuk. Waktu itu masih umur berapa, Bu? Umur ya Mas, 2014, saya sekarang kurang 9 bulan umur 50 tahun kira ya 30-an 40 lah, 40 ya 40. Kalau yang 2009 iya 35-an, 35 ya 35. Itu 35 tahun, terus saya maju lagi, alhamdulillah jadi, dan suaranya tidak kalah dengan incumbent yang lain. Kalau saya dengan Bu Habibah selisihnya 7 suara, kalau dengan Pak dia pokoknya dia akan 6 ribuan semuanya. Saya 6.331, Bu Habibah 6.337, Pak Masran 6.600-an. Jadi di situ terus akhirnya pengalaman terus. Nah, alhamdulillah saya juga tidak menyangka sampai sejauh ini di posisi jabatan saya sekarang sebagai wakil ketua DPRD ini juga saya awalnya nggak menduga juga kan. Yang penting kita ini kemarin bagaimana membesarkan PKB gitu kan, bagaimana suara bisa kita dapat banyak kursi kan gitu, semangatnya itu aja. Tapi alhamdulillah di antara caleg-caleg yang lain yang jadi ini, kebetulan saya di 2019 itu terbanyak suara saya. Di samping juga KSP, ya saya sebagai bendahara di PJ, dan juga waktu pencalekan itu disampaikan dari DPC PKB Kota Surabaya bahwasannya kalau caleg yang suaranya paling banyak dan ada juga mungkin jadi KSP itu nanti yang kalau misalnya di daerah itu ada kursi pimpinan, dia yang akan berhak untuk mendapatkan. Kebetulan itu saya mendapatkan 11.000 waktu itu, suara partainya 10.000. Ya. Sampai jadi wakil. Ya, itu. Nah, itu dukungan dari keluarga ini kayak gimana sih? Kan jenengan ini kan perempuan, ibu rumah tangga juga, punya anak. Anak berapa, Bu? 3. Nah, itu gimana, Bu? Mungkin di 2014, 2019 saya masih bisa, istilahnya ibaratnya kaki secangkep gitu kan ya, karena masih didampingi oleh suami saya ya. Jadi bisa sharing-sharing lah paribasanya, misalnya kita kampanye ya, habis kampanye gitu malam kita pulang sih bisa sharing dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah di 2016 karena suami saya sudah meninggal, otomatis kan ibaratnya sikil sisian ya Mas ya. Sisian. Nah, ini saya tidak memutuskan semangat saya untuk terus berjuang bagaimana supaya bisa berhasil. Dan alhamdulillah walaupun saya single parent ya, hanya ada anak-anak yang belum waktunya saya bisa ngajak sharing mereka ya tentang politik kan. Jadi ya ada mungkin support dari teman saya, tetangga saya, yang 2 orang itu yang bisa menguatkan saya, mendoakan saya untuk, dan orang-orang yang pendukung saya menguatkan saya untuk untuk bisa berhasil. Nah, dari proses itu Mas, jelas nggak mudah kan? Nggak mudah, dan saya juga nggak bisa malam itu juga nggak bisa sharing, terus perundingan ambek anak ini juga nggak bisa. Alhamdulillah sekarang ini mereka dari kelas yang kelas 1 SMP ya, itu sudah tinggal ayahnya meninggal, sekarang udah kuliah semua. Dan yang pertama sudah sudah bekerja ya, dan yang di UNER, lulusan UNER, yang kedua di UINSA di ilmu politik juga semester 8, dan yang ragil ini di UNER di
apa ya di hubungan internasional juga. Oh. Ya. Nah, berarti kan sekarang kan sudah bisa sharing dengan anak yang kedua gitu. Iya, yang kedua. Iya, ilmu politik ya. Iya. Iya, memang anak yang kedua ini yang kayaknya saya nggak menyuruh sebenarnya, nggak menyuruh dia untuk apa ya di ilmu politik di jurusan itu, tapi nggak tahu dia ini dari lulusan Khadijah kan, SMA Khadijah. Saya bahkan nggak tahu ini jurusan dia milih yang mana, terus gampang Bu gitu. Bahkan saya ini dikasih tahu sama guru BK-nya waktu itu, Bu, Ibu tahu tak pilihannya anaknya Ibu yang ini Mas Isan? Ya kenapa Bu? Dia milih Bu, meneruskan perjuangannya Ibu di ilmu politik. Loh iya tak? Saya tanya anaknya. Ya Mas Bu, ya sekarang makanya saya kader mulai sekarang bener-bener sok ganti Ibu kan. Oh iya. Nah, Dulur, Bu Laila ini selain konsentrasinya ini banyak, dia sudah banyak untuk membantu masyarakat Surabaya khususnya kan. Dan pernah yang sangat saya ingat itu memperjuangkan tentang marbot ya Bu. Oh iya, marbot. Nah itu gimana Bu? Jadi gini, waktu itu Pak Wali Kota setelah dilantik di 2021 itu bulan April kan, Maret April ya kalau nggak salah, itu roadshow ke partai-partai kan. Waktu itu usulan dari PKB itu adalah dan fraksi PKB itu adalah bagaimana untuk memberikan insentif atau honor kepada marbot masjid yang selama ini tidak diperhatikan oleh pemerintah Kota Surabaya, karena yang lain sudah Mutin, RT, RW, LPMK dan lain sebagainya, guru TPA, TPK sudah semua, tapi kan marbot ini belum gitu loh, dan tidak semua masjid itu kan besar gitu loh. Nah ini kami mengusulkan seperti itu, tapi pada tahun kemarin itu masih katanya awal-awal kita sudah sampaikan di 2022 katanya masih dijalankan cantolan untuk ini cantolan hukumnya, dan kemarin saya sudah dengar dari Pemko sendiri bahwasanya marbot ini akan direalisasi insya Allah mungkin di 2024. Nah kemarin saya sudah tanya pada Pemko, nah ini berapa masjid kan gitu ya, masih ada 4.000 atau berapa gitu dari 9.000 lah. Terus saya tanya lah ini apakah data ini juga dari nggak bersinergi dengan DMI, malah Pemko atau DMI itu apa? Dewan Masjid. Saya kasih nomor teleponnya Pak ini atau DMI juga agar semua masjid ini juga bisa kayaknya sih juga musola akan di ini. Oh berarti nanti ke depan ini marbot masjid, marbot musola ini nanti kan akan dapat bantuan insentif berapa? Tapi sekarang masih dalam kajian Mas, karena tidak semua masjid itu kan marbotnya satu, kan ada yang lebih. Nah ini gimana? Bahkan kemarin itu ada yang jawab di konten saya itu, Bu jangan hanya marbot, imam rawatibnya sekalian gitu. Gitu. Terus yang untuk guru TPG, TPA itu juga sudah banyak yang saya perjuangkan lah istilahnya untuk mereka ya. Nek wayai Mas, kalau waktunya kemarin nggak dicairkan gitu ya untuk KTP yang tidak Surabaya ya, Amin berapa lebaran kan mereka tunggu-tunggu tapi nggak cair, akhirnya saya koordinasi dengan Dinas Pendidikan alhamdulillah dicairkan karena mereka sudah tangan SPJ. Saya bilang sama Pak Kadis Pendiknya salah sampai kalau nggak mencairkan karena mereka sudah tanda tangan SPJ, jadi mohon untuk dicairkan. Untuk kedepannya mungkin di di semester yang berikutnya mungkin nanti bisa dikaji lagi lah gitu loh untuk yang tidak berKTP Surabaya. Nah itu semuanya pada telepon gitu ya. Terima kasih. Nah saya jadi pertanyaan gini, ya senang gitu loh lihat guru-guru TPA, TPK itu senang kalau sudah ada. Tapi saya juga mikir gini, apa ngomong gimana ya pemilu yang aku tanya Pak. Iya. Betul. Tapi ya sudah apa, yang penting kan untuk manfaat masyarakat Kota Surabaya. Ada apa Bu yang mendorong motivasi jenengan untuk membantu kayak marbot terus guru-guru TPG itu apa sih yang sebetulnya pengen dicari dari Bu Laila Mufidah ini? Pertama karena kan memang PKB ini kan
ya wis dari Nahdlatul Ulama juga. Nah, kalau nggak kita yang mengusulkan, lantas dari dari mana gitu loh nasib-nasib mereka itu, sehingga kita berkewajiban untuk untuk mengaspirasi dari usulan-usulannya mereka semuanya agar direspon, direalisasi oleh pemerintah Kota Surabaya. Karena apapun itu mereka kan juga penduduk Kota Surabaya, dan masjid-masjid yang ada di Surabaya juga bagian dari Kota Surabaya kan, seperti itu. Jadi jangan sampai yang lain dinaikkan ya untuk insentifnya, honornya, tapi tidak diperhatikan dengan yang masjid yang lain kan gitu. Ya itu. Terus akhirnya dari situ ya nggak tahu, mungkin warga itu mungkin naik pasien, naik TPA itu namanya bulai lah mungkin ya, karena PKB gitu ya. Itu jadi sehingga dari FKPG Rompo telepon, Wonocolo telepon, iya sudah saya dapat. Jadi saya telepon orang-orang. Nah ya itu kan dari satu Surabaya Bu, otomatis. Iya, sampai anunya kejenengan semua. Iya, sampai ketua FKPG Surabaya pernah ke rumah saya, semua pengurusnya ucapkan terima kasih gitu kepada saya, karena memang ya itu saya pernah ngomong, memang aturan-aturan itu kan memang dibuat oleh kita sebenarnya kan, tapi kadang dipersulit gitu loh dengan sistem dan sebagainya. Ya saya berkomunikasi waktu itu, kenapa saya ditanya sama dinas, kenapa kok ibu sampean? Karena saya ini basicnya memang guru TPA TPG, saya punya TPA yang namanya TPA Al-Mukminin. Iya, dari zaman di daerah Kendang Sari. Iya, tahun 92 itu sudah ada TPA. Jadi saya ini sebagai guru zaman dulu sik menangi insentif itu 25.000 sik menangi. 25.000, Lur. Iya. Sudah dadi apa, Lur? Sedangkan yang menangani TPA TPG itu ya di dinas itu menangi pas pakai 150. Ya jadi nunda 250 kan waktu itu, terus 250 naik lagi. Saya bilang, Mbak, saya itu menangkap mulai 25.000 Mbak. Dulu zaman dulu. Makanya kok ibu ini kok ya karena saya bagian dari mereka. Basic saya dulu memang dari waktu itu dapat 25.000. Gimana Bu? Bisa apa 25.000 jawa segitu? Zaman ya, sebenarnya makanya itu protesnya mereka kan gini, dikei insentif 400.000 tapi administrasinya yang sangat sulit ya, apalagi waktu itu kan COVID, sehingga kan ada syarat-syarat yang harus pakai ini hadir anaknya, terus pakai ini Zoom, dan itu juga tidak semua guru TPA TPI, mohon maaf ya, mungkin tidak semua itu SDM-nya mungkin kayak misalnya fasilitas HP juga paham gadget teknologi itu saya bilang ke mereka bahwasanya nek niat memang ngekei bantuan karo guru TPG, TPA ibu yo sing ikhlas lah, ojo dia ngelangir, karena mereka adalah yang mencetak generasi bangsa yang punya moral, berakhlak karimah kan mereka gitu loh. Jadi tolonglah, insya Allah sama lo lek nolong guru TPA TPG, wes salah, baru kayak gitu sampai, baru kayak wes, mungkin diakal derajat sampean para dinas pendidikan ini tak gitu kan sampean. Itu akhirnya terus alhamdulillah di komunikasikan, saya bilang komunikasi dulu dengan kejaksaan, bisa pada saya sampai seperti itu, terusannya bisa, dan alhamdulillah mereka bilang, oh terima kasih ya gitu yes. Nah itu ada gimana Bu rasanya setelah membantu para guru TPG, Marbot, itu gimana sih rasanya Bu? Saya sampai gini, seneng rasanya itu, bahagia gitu lihat orang-orang bisa ya. Terus Bu, nanti kita kalau cair kita undang Ibu ya untuk ngomong gitu ya. Biasa mah, turun cair kan ngono kan. Turun cair saya pernah ngucap. Ya, alhamdulillah kalau memang masyarakat, semua kesulitan masyarakat bisa teratasi gitu kan, enak gitu loh, kita juga merasa senyumnya dia aja kita sudah senang gitu loh. Iya, sudah bahagia. KSH juga begitu, yang dulu masih 150 mungkin ya, enggak 28.200 insentifnya waktu itu. Terus saya kumpulkan KSH, dulu masih belum ada KSH, kader Posyandu, kader PKK, kader kader Bumate. Saya kumpulkan di rumah saya 200 orang, satu kecamatan Tenggilis. Ya keluarnya ya itu cuma 28.200. Akhirnya saya bicara di media, media cetak koran,
Ya, alhamdulillah waktu itu terus direalisasi jadi 400.000 langsung kan ya. Alhamdulillah Bu, banyak sekali, wah Bu, senang. Terima kasih. Nah, dapat berapa bulan berjalan, saya ditipu nih lagi sampai ada yang pesan suara. Gimana Bu Dewan ngono karoane, yang disoro-soro koyo ngene, dikon data. Apa ini? Saluran, ya maaf ya, gimana Bu? Ini kalau gitu kembalikan aja Bu 28.200. Wong kita ini semangatnya dulu itu wis membantu sosial. Tanpa sosial. Terus kenapa sekarang digaji malah kita tambah susah gitu loh. Akhirnya juga kita sampaikan, terus alhamdulillah saya sampaikan di pagar juga, akhirnya direspon, terus dipermudah ininya. Karena zaman dulu kan Mas, nek buka ya KSH itu buka, jadi apa Nara dibuka gini, Bulai Longfida, ya, terus rumahnya sertifikatnya apa kan gitu ya, luasnya berapa kan gitu, sepeda motornya ngiro kan gitu ya, itu kan ada semua. Lah ini nek dijawab iya, berarti itu pakai Mas, jawaban ada semua, apa pertanyaan banyak. Tapi kalau dijawab tidak, selesai. Untuk Bu, kan jenengan juga semacam menginisiasi adanya beasiswa buat penghafal Al-Quran, itu gimana tuh? Ya, ini kan juga masih dievaluasi lagi ya, sepertinya yang untuk penghafal Al-Quran ini cuman untuk kayak MTQ juga ini sekarang sudah mulai sudah mulai, cuma kemarin kita juga memberikan masukan kepada pemerintah kota kalau bisa itu jangan sampai yang MTQ itu sampai dijadikan di daerah yang lain itu menggunakan dari MTQ Surabaya dipakai untuk lomba gitu loh. Jadi kalau bisa itu ya dari Surabaya sendiri Surabaya sendiri. Masa gak mampu sih Lur? Enggak, akhirnya daerah yang lain itu pakai justru malah orang Surabaya. Jadi juara misalnya kota X itu ya menang, tapi kok orang Surabaya kan gitu. Jadi bagaimana supaya bisa nanti itu kerjasama terus dengan Jamiatul Qur'an wal Hifdz itu untuk memberikan masukan-masukan kepada pemerintah kota Surabaya terkait masalah juga hafidh-hafidh itu insentif dan honorer. Jadi supaya kalau yang berprestasi dari Surabaya ya belo kota Surabaya gitu. Ya. Intinya saya juga menyemangati para perempuan-perempuan semuanya yang mungkin dalam berkarir ataupun yang belum berkarir mungkin ya. Mudah-mudahan saya bisa menginspirasi mereka semuanya. Perjalanan saya sampai sekarang ini mungkin dilihat orang mungkin mulus-mulus saja dan enak lah gitu ya. Tapi aslinya gimana? Aslinya ya apa ya Mas ya, sama bayangno dewe tidak sebenarnya ya. Terus banyak perempuan, tapi belum tentu perempuan itu sendiri bisa melakukan seperti saya kan gitu. Iya kan? Iya. Wong wedok, terus nang politisi, terus bareng ngono bisa ya suaranya Masnya itu lawan-lawannya kan juga lawan-lawan yang sangat besar kan toh, lawan yang nggak kecil gitu loh. Jadi untuk itu ya kita harus memang turun terus, harus ngeramut, istilahnya ngeramut ya. Kalau memang konstituen kita rawat terus setiap tahun, kita ingeti bahwa setiap kan saya punya, jadi saya masukkan di grup biar saya ini bisa perhatian kepada mereka. Jadi saya ya istilahnya harus sering turun, terutama kepada yang sering itu ke jamiah-jamiah saya, karena memang PKB ini kan sebenarnya enak kalau di PKB itu kan karena kita sudah punya sebenarnya jamiah-jamiah yang biasa kita lakukan sebelum jadi dewan gitu loh, ya fatayat, ya muslimat, seperti itu. Jadi dari situ kalau memang kita nggak ingin terus dan nggak ingin amanah, ya wis tebal Mas, gitu lah. Karena ini tapi buktinya sekarang sudah masih tetap dipercaya ini Bu ya. Sudah berapa periode Bu? 2 periode. 2 periode ini ya, mau ketiga ya depannya. Saya tetap di Dapil 3 ya, karena mau ke DPRD Jatim saya nanti lama dibaca-baca Mas. Masih belum pede ya? Belum pede, belum bodohnya cepat untuk fokus membesarkan anak-anak, dan saya ingin melihat kesuksesan anak-anak saya dulu. Apa namanya, sebagai perempuan ini Bu ya,
ada nggak sih Bu keinginan untuk kaum perempuan ini Surabaya, ayo kita maju bareng-bareng untuk sama-sama membangun kota Surabaya, entah itu dari jalan politisi atau dari jalan lain gitu, gimana? Apa dengan juga memotivasi perempuan-perempuan di Surabaya ini untuk terus berkembang ke depannya? Ya, alhamdulillah saya sendiri juga sebagai ketua perempuan bangsa ya Surabaya ini juga memotivasi kepada para perempuan-perempuan ya, kebetulan di perempuan bangsa itu kan ada, saya ambil memang merekrut dari komunitas modeling, dari komunitas salon ada, dari komunitas senam juga ada. Jadi mereka ini juga kita kasih motivasi. Nah, alhamdulillah ini kemarin ikut Miss Universe kata di 20 besar Jawa Timur ya. Miss Universe Jawa Timur. Contohnya seperti itu. Jadi kita memotivasi, mungkin bisa menyemangati untuk di basicnya masing-masing. Kita terus semangat sebagai perempuan, bisa berkarya terus gitu. Nah, Bu, ke depan ini apa ini yang gebrakan apa lagi yang akan dilakukan seorang Laila Mufidah ke depan untuk kota Surabaya dan perempuan? Ya. Ada rencana apa, Bu? Ya, ini kan tahun-tahun politik ya. Ya, kita memang harus fokus di kampanye ya. Oh iya. Di kampanye jelas nanti ya semangatnya lebih berapi-api daripada ini. Iya kan? Beda mungkin tahun-tahun kemarin mungkin semangatnya agak berapa persen. Nah, kalau ini sudah tahun politik 2023 mungkin lebih semangat lagi ini. Bisa 100% bahkan lebih nih. Oh iya. Ada target suara Bu nanti Bu ke depan Bu? Harus ada target Mas. Nah, ini saya sebagai incumbent saya punya beban. Harus bisa lebih dari satu kursi kan gitu. Harus bisa gitu. Makanya gimana caranya ya, kita harus strategi apa yang kemarin sudah kita lakukan, sudah kita evaluasi, mana yang kurang, dan ke depan itu nanti akan kita perbaiki kembali. Yes, doakan mudah-mudahan berhasil Mas. Oh amin. Ya. Yes, gitu Lur. Ini ngobrolnya seru sekali Lur dengan Bu Nyai Laila Mufidah ini, tapi berhubung Hah? Bu Nyanyi? Oh gitu ya. Waduh. Ya. Wis ya. Wis ya Lur ya. Tak pamit sih ya Lur. Ya sebagai biasa Lur ya. Assalamualaikum.